Halo semuanya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Idris, selaku dosen mata kuliah Workshop Manajemen dan Administrasi Jaringan, dan juga teman-teman sekalian. Semoga Bapak dan teman-teman sekeluarga selalu sehat di keadaan pandemi seperti ini. Nah, kami dari kelompok web panel akan mendemokan mengenai instalasi dan juga fitur-fitur dari Webmin, yang merupakan web panel yang akan kita gunakan di video kali ini. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gidra Kasadiantara dengan NIRP 2103191002, dan ada teman kami yang bernama Iga Dwi Lestari dengan NIRP 2103191003, dan terakhir Nike Nur Amalia Febrianti dengan NIRP 2103191013. Oke, mari kita lanjut untuk instalasinya terlebih dahulu. Di sini kita harus masuk ke terminal terlebih dahulu dengan user root seperti itu. Jika sudah, kita terlebih dahulu harus men-setting atau mengonfigurasi IP address kita dengan cara kita masuk ke file di directory etc network dan interface. Nah, di sini harus dipastikan the primary network interface-nya itu adalah auto INS33 dan IFACE, INS33 dan INET DHCP. Nah, itu digunakan untuk mengonfigurasi IP address kita secara dinamik, seperti itu. Nah, jika sudah, di sini karena saya juga sudah melakukan konfigurasi tersebut, kita bisa Ctrl X untuk men-save-nya, dan kita merestart terlebih dahulu dari service networking yang tadi telah kita rubah, seperti itu. Dan command systemctl restart networking. Nah, jika sudah, kita bisa menambahkan repositori terlebih dahulu untuk webmin-nya. Dengan cara kita masuk ke file etc apt source list. Nah, di sini harus teman-teman perhatikan repositori yang digunakan, seperti itu. Yang terpenting itu juga adalah repositori yang paling bawah ini, downloadwebmin.com. Ini pastikan untuk Anda. Seperti itu. Dan di sini juga saya sudah melakukannya. Jadi kita bisa keluar saja, dan berikutnya atau kita juga bisa mengimport key untuk repo dari webmin itu sendiri dengan perintah yakni wget http www.webmin.com /jcameron scriptkey.asc. Kita tunggu. Nah, jika sudah, kita bisa menuliskan perintah apt key @jcameron scriptkey.asc. Nah, jika sudah hasilnya oke, berarti kita selanjutnya harus mengupdate dari repo kita yang telah kita ubah sebelumnya. Kita fill terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan apt update. Kita tunggu beberapa saat. Di sini masih proses untuk update-nya, update repository-nya. Mungkin nanti akan saya percepat untuk video pada sesi ini.
Nah, di sini sudah kita update dan kita sudah bisa untuk menginstal dari webmin itu sendiri dengan perintah apt install webmin. Dan di sini sebenarnya saya sudah menginstal webmin-nya itu sendiri, jadi prosesnya cepat. Dan berikutnya, sebelum kita masuk dalam webmin-nya, kita coba untuk mengecek IP address yang kita miliki terlebih dahulu. Kita cek dengan perintah IPA. Di sini IP address yang saya miliki adalah 10.0.2.15. Dan sekarang mari kita buka dari webmin yang telah kita install sebelumnya. Nah, untuk masuk ke webmin itu nantinya kita harus menggunakan address yakni https:// dan IP address yang kita miliki diikuti dengan port. Nah, port defaultnya itu adalah 10.000. Mari kita masukkan saja. 10.0.2. Nah, di sini sudah ada. Kita tunggu sebentar. Nah, akan ditampilkan halaman login dari webmin itu sendiri. Dan kita bisa masuk untuk pertama kalinya dengan user root yang kita miliki, seperti itu. Dan kita tinggal klik sign in. Nah, di sini saya akan menerapkan beberapa fitur seperti meng-create user, meng-create group, dan juga mencoba untuk menggunakan web server dan juga DNS server, seperti itu. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, untuk menambahkan user baru, kita bisa masuk ke halaman dashboard dari webmin. Kita masuk ke halaman sistemnya, dan paling bawah kita cari menu users and group. Kita klik itu. Nah, kita bisa membuat user terlebih dahulu. Di sini ada local users yang kita bisa create new user. Nah, kita bisa masukkan username-nya yakni kelompok 1, yakni kelompok saya, kelompok kami, mohon maaf. Lanjut, untuk real name-nya kita bisa menggunakan Linux Debian saja. Selanjutnya, cell-nya harus kita ubah untuk user yakni /bin/bash, seperti itu. Dan kita juga bisa menentukan password dari user ini sendiri. Saya masukkan 1-5 saja agar mudah diingat. Dan untuk form yang lainnya atau kolom lainnya bisa kita defaultkan saja. Setelah itu kita bisa klik create, seperti itu. Kita tunggu sebentar karena masih proses. Di sini dapat kita lihat untuk user kelompok 1 sudah terbentuk, dan mari kita lanjutkan dengan membuat grup. Kita bisa masuk ke bagian submenu local groups di sini, dan kita bisa create a new group, sama seperti tadi. Nah, setelah itu kita bisa masukkan grup name-nya, yakni mungkin saja grup tool, untuk contoh kali ini. Dan kita masukkan untuk membernya itu sendiri adalah user yang telah kita buat sebelumnya, yakni kelompok 1. Maaf. Ini kelompok 1, kita bisa klik langsung create. Dan kita tunggu sebentar, maka grup akan dibuat. Grup dengan nama grupku akan dibuat. Nah, mari kita cek pada bagian paling bawah. Nah, di sini grup dari yang bernama grupku sudah terbuat, seperti itu. Dan jika kita cek pada terminal dari Debian itu sendiri, maka dapat kita lihat secara langsung. etc passwd.
Dapat kita lihat di sini user kelompok 1 telah ada. Lanjut kita ingin melihat dari grupnya. Grup dengan nama grupku. Apakah sudah ada? Maaf. Nah, di sini grupku dengan membernya kelompok 1 itu sudah muncul juga untuk di file etc/group seperti itu. Mari kita lanjut kembali ke bagian webmin-nya. Bagian web panelnya. Di sini kita akan mencoba untuk sebenarnya menginstal terlebih dahulu untuk web server. Teman-teman hanya harus untuk men-search di kolom search yang ada di dashboard, itu adalah Apache. Apache Web Server. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa menginstalnya terlebih dahulu, karena di sini saya sudah install, jadi tampilannya itu adalah seperti ini. Jika teman-teman sudah berhasil menginstal Apache Web Server-nya. Dan berikutnya kita juga harus mencoba menginstal dari DNS servernya. Sama seperti tadi, sebenarnya modul-modul yang belum terinstall itu terdapat pada menu unused modules. Nah, sebenarnya ada di sini, namun karena saya sudah menginstalnya, akan pindah ke bagian servers di sini. Apache Web Server dan juga bind DNS server. Seperti itu. Mudahnya teman-teman juga bisa search secara langsung di sini, DNS akan muncul bind DNS server seperti itu. Dan kita tinggal klik. Tunggu sebentar. Nah, karena saya juga sudah menginstal dari DNS servernya, maka tampilan setelah teman-teman menginstalnya nanti adalah seperti ini. Selanjutnya, mari kita membuat dari domain kita sendiri. Dengan pertama kali yang harus dilakukan itu adalah create master zone. Nah, kita bisa meng-create master zone-nya. Kita masukkan domain dari yang kita inginkan. Yang kali ini saya masukkan yakni kelompok 1. Dan teman-teman harus pastikan zone type-nya yang pertama kali dibuat adalah forward atau dalam kurung names to address. Seperti itu. Dan di sini email address-nya kita bisa masukkan yakni admin@pens. Seperti itu. Nah, kita bisa klik create. Setelahnya, untuk form yang lain kita bisa isi default saja. Kita biarkan default. Nah, maka akan terbentuk, akan terbentuk master zone dari kelompok 1 itu sendiri. Nah, setelah itu kita juga harus meng-create master zone dari reverse-nya. Tunggu sebentar, kita kembali. Kita bisa create master zone. Dan di sini pastikan kita harus mengklik reverse atau addresses to name seperti itu. Dengan domain name atau networknya itu adalah IP kita sendiri, yakni 10.0.2.15. Nah, untuk email address-nya sama seperti tadi, kita bisa isi bebas sebenarnya. Lalu kita bisa klik create. Maka kita sudah memiliki 2 zone master, yakni untuk reverse dan juga forward-nya. Nah, setelahnya kita bisa masuk terlebih dahulu untuk zone dari kelompok 1.com. Nah, setelah itu kita klik address, menu address ini, membuat address baru. Kita bisa masukkan langsung address-nya ini adalah IP kita sendiri atau IP kita sendiri. Setelah itu kita klik create. Kita juga bisa masukkan alias dari domain kita, www misalkan, dengan address-nya sama,
10.0.2.15 dan kita klik create. Hasil dari address record ini akan dimunculkan di bagian paling bawah dan itu bisa dipantau secara mudah. Dan terakhir kita bisa nulis NS di sini dengan IP address sama seperti tadi. Dan kita bisa klik create. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke bagian dari zone reverse yang telah kita buat, yakni IP kita. Masuk ke zone 10.0.2.15. Setelah itu kita klik menu reverse address di sini. Kita masukkan addressnya dengan IP address kita tadi, seperti itu. Dan hostname-nya sendiri yakni www.kelompok1.com. Kita klik create. Berikutnya kita masukkan juga 10.0 terlebih dahulu IP address kita dan ns.kelompok1.com. Oke. Dan terakhir, yakni domain kita sendiri, yakni kelompok, 10.0.2.15 dan kelompok1.com. Kita klik create. Nah, dapat kita lihat di sini hostname-nya sudah ada 3, yakni www.kelompok1.com, ns-kelompok1.com, dan kelompok1.com itu sendiri. Nah, mari kita coba cek di terminal. Sebelumnya kita juga harus menginstal apt install DNS util terlebih dahulu. Nah, di sini karena saya sudah menginstal, mari kita lanjut dengan mengecek IP address kita. Name server dari IP address kita. Kita harus ganti dengan IP address kita. Maaf. Di sini kita bisa nano etc resolve.com. Resolve.com. Nah, di sini name servernya harus kita ganti terlebih dahulu dengan IP address kita. Maaf. Name server 0.2.15. Kita Ctrl X dan jangan lupa mengklik yes, memilih yes. Enter. Dan mari kita cek domain yang telah kita buat tadi dengan nslookup. Oh ya, mohon maaf sebelumnya kita harus merefresh terlebih dahulu dari DNS server kita. Kita bisa lewat terminal ataupun lewat dari webmin-nya seperti itu. Jika lewat terminal kita bisa sistem ctl restart bin 9. Nah, jika sudah, baru kita cek dengan nslookup. Nslookup kelompok1.com. Nah, kita juga cek yang berikutnya www.kelompok1.com. Dan terakhir kita cek yakni nslookup ns.kelompok1.com. Nah, berarti jika kita lihat di sini sudah domain kita sudah berhasil terbuat juga. Dan jika kita cek di browser, kita bisa langsung saja terlebih dahulu kita coba cek untuk IP address kita 10.0.2.15. Sepertinya sudah terinstall web servernya. Kita bisa masukkan domain kita yang telah kita buat sebelumnya, yakni kelompok1.com. Juga sudah mau dan kita coba yang www aliasnya. Dan terakhir yang ns ini juga sudah mau. ns.kelompok1.com. Dan sudah berhasil. Nah, untuk tadi
dan setelah kita, mohon maaf, untuk DNS server sudah berhasil kita konfigurasi, dapat lihat sudah berhasil muncul pada web browser kita. Nah, mungkin sekian terdahulu untuk video kali ini dari kami. Mohon maaf jika pada video kali ini kami terdapat kekurangan atau mungkin hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Idris dan juga teman-teman sekalian. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa bertemu kembali di semester depan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga teman-teman dan juga Bapak sekeluarga selalu sehat di keadaan pandemi seperti ini. Terima kasih.